Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sejahtera buat kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala pada pagi menjelang siang hari ini. Kita masih diberi kesehatan, keselamatan sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan yang bersejarah hari ini, pelantikan jaringan media cyber Indonesia untuk Kota Mandia, Pemantau Siater dan Kabupaten Simalungun. Yang kami hormati dan kami banggakan Bunda kami selaku tuan rumah, ini karena beliau ini kalau nggak izin dulu nanti kita bisa diusir. Bunda kita Bu Susanti, kami sempat ngobrol sebentar, rupanya jawinya sama dari Jogja. Sudah ngenjang Bu. Kemudian yang kami banggakan dan kami hormati Bapak Bupati, dalam hal ini diwakili oleh Kadis Pokom Kabupaten Simalungun. Beliau adalah sahabat saya, lama kami berdiskusi soal bagaimana jurnalis di Sumatera Utara ini, Bung Andrian. Kemudian yang kami hormati mewakili Bapak Kapolres, satu kampung juga rupanya, Pak Nasib. Selamat datang Pak Nasib. Kemudian yang kami hormati ada Bu Fatima di sini, mewakili perusahaan dari Mistar. Kemudian ini yang kami banggakan, John Turnik bersama seluruh pengurus DMSI yang baru dikukuhkan. Semoga amanah dan bisa berkolaborasi dengan pemerintah Siantar dan Kabupaten Simalungun. Kemudian rekan-rekan organisasi pers, ada PWI, ada SMSI, kemudian ada PWRI, dan mungkin tidak bisa saya sebut satu persatu. Kemudian ada Kadis Pokom kesayangan Bu Santi ini, ya kan? Tadi kalau masuk PRT segera definitif, mudah-mudahan. Ya kan? Karena dari apa yang disampaikan, kayaknya beliau yang paling viral dari semua yang ada hari ini. Hari ini memang suasana itu sangat penuh kekeluargaan. Saya sangat berterima kasih sekali dengan ketua panitia di sini yang sudah bersusah payah menyediakan tempat di sini dan bisa terselenggaranya acara ini menghadirkan wali kota. Karena tidak gampang, apalagi organisasi yang muda itu menghadirkan wali kota. Kemudian perlu kita sampaikan bahwa jaringan media cyber ini sudah memasuki tahun ketiga, Bu. Ini Bu, kalau berkenan dan Pak Kadis Pokom, dalam rangkaian itu Hari Pers Nasional JMSI punya andil untuk ikut memeriahkannya. Itu tanggal 8 itu ada kegiatan satu hari full. Kegiatan itu di Hotel Santika. Ada workshop, ada berbagai kegiatan baksos, dan kemudian ada puncak acara ulang tahun JMSI ketiga. Yang tercover dari kami itu sudah 100 yang akan hadir pada acara itu. Seluruh Pemcap, pengurus-pengurus provinsi akan hadir di Hari Pers Nasional yang menjadi bersejarah bagi kita. Karena apa? Sudah 30 tahun Provinsi Sumatera Utara baru bisa mendapatkan 2 rumah. Harapan kita mungkin semua spokeholder dan rekan-rekan organisasi bisa menyukseskan dan berkolaborasi kepada pemerintah kabupaten kota. Bapak Ibu yang kami hormati, kehadiran jaringan media cyber ini adalah sangat penting. Mengapa? Sekarang era digital lagi, Bu. Kalau saya pemilik koran saat ini, koran itu sekarang diabaikan. Memang tetap eksis, tapi media cyber ini begitu kita pegang gadget langsung, Ibu berita yang agak aneh-aneh langsung bilang, seperti Silo yang bilang itu. Mana Silo? Nah, Silonya kalantar Bu, kalau kata cewek aja. Ini ponakan saya ini, Bu. Kemudian untuk penguatan bagaimana sebuah media itu bisa menjalankan tugas dan fungsinya,
Salah satu adalah mengikuti organisasi ini. Kenapa organisasi ini sudah menjadi konsekuensi buat pers? Tadi sebutkan oleh John Turnik, kita adalah anak paling bungsu ya, anak paling terakhir. Itu artinya apa? Bahwa kolaborasi terhadap media cyber ini sangat penting untuk mendukung program-program pemerintahan, baik itu di pemerintah Siantar maupun di Kabupaten Singkarak itu. Kalau saya sebut ini geng-gengnya Siantar itu di JMS ini. Gengnya bukan geng motor, maksud saya itu gesit, energi, nalar, dan kreatif. Inilah mereka, Abdul. Karena itu kepada pengurus tetap melaksanakan tugas-tugas jurnalis secara baik. Apa? Kita punya program, Bu, kita perlu sampaikan. Tadi Ketum sudah menyampaikan kepada kita bahwa untuk menjadi sebuah media yang betul-betul punya kredibilitas dan diakui dengan pas itu harus mengikuti jenjang. Pertama memang, Bu, ini yang masuk di JMS ini harus betul-betul punya perusahaan. Kalau tidak, no, kita delete dulu. Perusahaannya apa? Khusus bidang media cyber, media cetak. Makanya sebelum kami evaluasi apakah betul-betul sesuai dengan program yang kita harapkan. Kemudian badan hukumnya itu harus betul-betul PT, CP tidak boleh, Bu. Untuk melangkah ke sana memang masih panjang. Tetapi dalam persyaratan tidak ada aturan untuk kerjasama itu harus punya versi faktual dan sudah diambil, tidak. Badan hukum itu sudah cukup, Pak Andri. Karena itu menunjukkan bahwa sebuah media cetak itu diakui oleh negara. Sama dengan kalau kita melaksanakan kegiatan itu cukup badan hukum. Dan ini teman-teman kita sudah semua. Tetapi untuk melengkapi itu kawan-kawan tidak mudah. Untuk mendapatkan UKW utama itu sekarang 6 tahun. Syaratnya untuk menjadi pimpinan redaksi harus UKW utama, Bu. Kalau tidak, now. Itu. Tapi ini proses. Semua proses tadi Ibu sampaikan sangat berbahagialah kalau JMSI bisa ikut berkolaborasi UKW muda, utama, dan seterusnya. Ini penting untuk membuktikan bahwa kita ini wartawan bukan abal-abal lagi. Karena apa? Sekarang, Bu, kawan-kawan ini kadang-kadang laka. Berita di medsos itu kan bukan produk jurnalis, tapi dengan nanti copy paste ditayangkan di media. Ini bahaya. Ini bahaya karena tidak sesuai dengan kode kita. Faktanya siapa, kapan terjadinya itu nggak jelas kita. Tapi itu bisa diambil. Nanti perlu juga nanti Bung Jordes, kawan-kawan ini tidak mengambil berita sembarang di medsos. Karena ini sangat berbahaya bagi kita. Kaitannya itu apa? Dengan undang-undang mungkin Pak Nasib tahu IT. Nanti kita bisa dilaporkan kepada merasa dirugikan atas pemberitaan yang tidak benar itu, masuk saja undang-undang itu. Tetapi karena kita sudah menjadi organisasi dari cyber, kita menjembatani agar persoalan-persoalan hukum itu diselesaikan secara undang-undang nomor 40 itu apa? Kolaborasi dengan Dewan Pers akan menyelesaikan persoalan-persoalan itu. Itu makanya gunanya organisasi perusahaan pers itu dilakukan. Sehingga Ibu tidak susah-susah cari aja ketua kalau yang nyala, mana itu kawanmu, mana itu orangmu. Itu hanya bisa dicek dan balance supaya agar apa yang menjadi pemberitaan yang menurut meresahkan, apalagi ini mengganggu Kamtipnas, SARA, ini kan sangat bahaya di depan Nasib kan. Nah itu perlu. Makanya keberadaan JMSI ini sangat dibutuhkan penguatan kolaborasi dengan Forkopimda yang ada di sini. Kemudian Bapak Ibu yang kami banggakan, yang kami hormati, memang tidak mudah untuk mengurusi sebuah organisasi karena saya sebagai ketua JMSI Sumatera Utara, tuan rumah ini untuk mengurus begitu banyak memang agak ribet. Ya mudah-mudahan ada kawan-kawan dan dukungan kita ini bisa terselesaikan dengan acara itu. Perlu juga kita sampaikan, Bu, bahwa kita sudah ada 5, kalau misalnya ada Medan, ada ketuanya Pak Lili. Mana Pak Lili? Ini ketua JMSI Kota Medan. Kemudian ada Batubara,
kemudian ada Asahan, dan ini ada Siantar Simalungun. Kenapa tidak semua terakomodir? Karena di kabupaten kota itu tidak semua memiliki perusahaan pers. Misalnya di Madinah, paling ada 1 atau 2. Persyaratan kita untuk menjadi sebuah organisasi pers, pengurus daerah minimal ada 5 perusahaan. Tanpa 5 perusahaan tidak akan kita akomodir. Makanya ini penguatan JMSI-nya di sana, Bu. Tidak semua, ini wartawan nggak boleh sembarang masuk di JMSI ini, masih tunggu tegrinya, sehingga kita gampang untuk mengakomodir. Kemudian tadi saya bersama pengurus Sumatera Utara, sekretarisnya mana? Pak Hairul. Ini Pak Hairul, sekretaris kita. Beliau adalah pemilik pewarta hukum. Jadi koreksi panitia, bukan sekjen ya. Kalau sekjen saya malah di bawah beliau. Jadi bukan sekjen, tapi sekretaris. Itu tulisan yang benar untuk pengurus di kabupaten kota. Kemudian ada wakil ketua 1 saya, itu Pak David Susanto. Mana beliau? Pak David. Pak David Susanto ini adalah mantan ketua Panwaslu Sumatera Utara. Dan sekarang beliau adalah pemilik media online Mata Bangsa. Inilah kita tadi memang sengaja hadir bersama-sama untuk melaksanakan prosesi yang bersejarah ini. Karena pertama kali, barangkali se-Indonesia, pengurus kolaborasi Kota Madinah Kabupaten, Bu. Pertama kali, tepuk tangan dulu buat kita. Ini ya mungkin yang hal yang perlu kita sampaikan, apa disampaikan tadi Pak Kadis Pokok. Monggo kita berkolaborasi dengan Kadis Pokok Provinsi Kabupaten Simalungun maupun Siantar untuk bisa bekerja sama. Baik itu tulisan, editorial maupun iklan itu bisa dilakukan dan itu dibenarkan dalam peraturan, tidak melanggar. Di Medan itu kerjasama dari masa jabatan Rautman dan sampai sekarang itu masih pelaksanaan. Jadi bisa dicontoh semua kota provinsi seperti itu. Kemudian Pak Kapolres ini, kami ini adik-adik kita, kalau ada hal yang kurang berkenan dalam berita mohon dibina, ya kan? Kalau kurang pas-pas bisa telepon saya, bisa kita berkolaborasi. Sehingga apa? Karena kan agak riskan kadang-kadang komunikasi kita terbangun dengan pihak aparat kita, kira-kira begitu Pak Nasib. Barangkali ini yang perlu kita sampaikan. Mari kita sama-sama penguatan organisasi kita dengan pihak pemerintah setempat, Wali Kota Siantar, kemudian Bupati Simalungun. Sekali lagi saya sebagai ketua jaringan dari Sumatera Utara memberikan apresiasi tinggi Bu Wali Kota Siantar. Semoga tetap amanah dan tetap iling pada kita semua, dan apa yang menjadi target mensukseskan pemilu, karena ini tahun politik Bu, ya kan, ini bisa kita lakukan berita-berita yang betul-betul memberikan informasi persoalan-persoalan politik di Kota Siantar maupun Simalungun ini supaya lebih bernas, karena masyarakat juga ingin pencerahan soal bagaimana situasi politik saat ini, karena ini tahun politik. Karena itu kita mampatkan media ini untuk berikan edukasi kepada masyarakat bagaimana proses-proses perjalanan pemilu pada 2020 mendatang, sehingga masyarakat itu bisa ikut berpartisipasi untuk melaksanakan. Begitu juga oleh Pak Andri, sampaikan salam saya sama Radiapu dan Joni Wali, beliau juga sahabat kita. Semoga kedua bupati ini berkolaborasi teruslah, ya kan? Jangan ada hal yang katakan kita di persoalan. Ini yang perlu kita sampaikan. Terima kasih sekali lagi buat pengurus Siantar Simalungun. Selamat menjalankan amanah. Semoga tetap bisa menjalankan organisasi dengan baik dan sukses untuk melaksanakan. Saya barangkali tidak ada yang tidak kurang sebagai manusia. Kalau ada hal yang kurang benar, saya mohon ampun dan mohon maaf. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.